Assalamualaikum. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang polinom Lagrange, yaitu lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang polinom linear, kuadrat, dan kubik. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ketika derajat polinomnya semakin tinggi, penyelesaiannya menggunakan Gauss ya, itu akan semakin susah untuk dilakukan, sehingga solusinya adalah menggunakan polinom Lagrange. Oke, saya mulai. Jadi polinom Lagrange ini persamaannya diturunkan dari persamaan polinom linear yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi persamaan polinom linear seperti yang sudah kita tahu, yaitu P1x sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Nah, dari persamaan ini kita olah menjadi suatu persamaan polinom Lagrange. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat di sini ada dua suku, yaitu Y0 dan di sampingnya itu yang merupakan sebuah pecahan begitu ya. Jadi untuk menyamakan antara suku pertama dan suku kedua, yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Oke, jadi caranya yang pertama kita buat Y0 ini menjadi pecahan. Bagaimana caranya? Gampangnya kita buat penyebut di sini X1 min X0 kita kalikan di sebelah Y0, tapi tidak langsung dikalikan. Jadi perkaliannya adalah X1 min X0 dibagi X1 min X0. Bentuknya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah bentuk tambahan. Jadi di sebelah Y0 ditambahkan X1 min X0 per X1 min X0. Kalau kita lihat pembilang dan penyebutnya ini sama. Jadi kalau kita misalkan dicoret gitu ya, coret gini, kan bisa sama dengan 1. Jadi sebenarnya penambahan ini tidak akan mengubah nilai si Y0 itu sendiri. Oke, setelah ditambahkan suatu konstanta lagi di sebelah Y0, kemudian yang di sebelahnya masih sama, yang ini masih sama dengan yang di sini, tidak ada yang berubah. Kemudian step selanjutnya kita hanya tinggal menyederhanakan lagi begitu. Jadi karena di sini ini penyebutnya sama-sama X1 min X0, ini juga X1 min X0, maka kita sederhanakan penyebutnya, penulisannya menjadi hanya satu kali saja, yaitu seperti ini, ditulis memanjang, kemudian penyebutnya hanya ditulis satu kali. Bagaimana dengan yang di atasnya? Berarti yang di atasnya kita tulis Y0 dikali X1 min X0, taruh di sini. Nah, untuk yang ini adalah uraian dari Y1 min Y0 dikali X min X0. Jadi yang di sini itu cara penguraiannya seperti ini. Y1 dikali X min X0 taruh di sini. Kemudian min Y0 taruh di sini dikali X min X0 taruh di sini. Oke, setelah diuraikan seperti itu, step selanjutnya adalah tahap penyederhanaan. Kita lihat di sini ada Y0, di sini juga ada Y0, maka kita bisa sederhanakan. Jadi kalau saya tulis ulang antara Y0-nya saja ya, berarti kan Y0 itu dikali X1 min X0
dikurangi, karena di sini ada minus, maka di sini saya beri minus juga, dikurangi x0 min x min x0, maka y0 dikali x1 min x0, saya lepas kurungnya, kemudian min kali x jadinya min x, min dikali min x0 jadinya plus x0. Nah, di sini ada yang bisa kita coret karena min x0 plus x0 itu sama dengan 0. Maka bisa saya tulis lagi y0 itu dikali dengan x1 min x. Nah, hasil ini kita tulis di bagian sini. Oke, untuk penyederhanaan y0-nya sudah selesai, maka tinggal y1-nya. Nah, y1 ini sudah tidak ada temannya lagi, maka kita bisa langsung tulis di sini. Dan penyebutnya masih tetap kita tuliskan di sini. Oke, kita lanjut penyederhanaan yang kedua. Kita pecah lagi, jadi awalnya kan kita buat jadi satu memanjang ya penyebutnya yang di sini. Untuk yang di bawah sini, step yang di paling bawah sendiri, kita pecah lagi jadi y0 dikali x1 min x dibagi x1 min x0, jadinya yang ini. Kemudian yang di sebelah kanan juga kita pecah lagi, y1 kali x min x0 dibagi x1 min x0, taruh di sini. Kemudian kita tulis ulang, jadi dari sini kita tulis ulang seperti ini. Tulis ulangnya hanya mengeluarkan y0 dan y1-nya saja di depan, jadinya seperti ini. y0 dikali x min x1 dibagi x0 min x1 ditambah y1 dikali x min x0 dibagi x1 min x0. Nah, ini adalah yang disebut dengan polinom Lagrange. Nah, di polinom Lagrange ini juga seperti yang sebelumnya ada derajat 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi polinom Lagrange bisa didapatkan dari polinom linear, sehingga bentuk barunya adalah P1x sama dengan y0 dikali x min x1 per x0 min x1 ditambah y1 dikali x min x0 dibagi x1 min x0, atau dapat dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu P1x sama dengan fx0 dikali L0x ditambah fx1 dikali Lx1, di mana fx0 menyatakan y0, kemudian L0-nya menyatakan ini x min x1 dibagi x0 min x1, kemudian fx1-nya menyatakan y1, L1-nya menyatakan x min x0 dibagi x1 min x0. Nah, bentuk persamaan ini merupakan bentuk polinom Lagrange berderajat 1. Nah, bisa ini kan masih bentuk untuk polinom Lagrange berderajat 1. Maka bagaimana kalau derajatnya banyak? Nah, kalau derajatnya banyak, kita bisa
menggunakan bentuk umum polinom Lagrange tersebut. Jadi bentuk umumnya itu adalah Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai n fxi dikali Lix sama dengan fx0 dikali L0x ditambah titik sampai fxn dikali Lnx, di mana Li yang di sini Lix itu adalah pi, jadi ini itu lambang pi. Pi itu berarti perkalian. Kalau sigma itu kan penjumlahan ya, deret penjumlahan. Kalau yang pi ini itu adalah deret perkalian. Jadi perkalian mulai J sama dengan 0 sampai N itu adalah derajatnya, di mana J tidak boleh sama dengan I. Kemudian persamaan yang dimasukkan adalah X min XJ dibagi XI min XJ. Nah, di sini ada contoh. Misalkan tentukan bentuk polinom Lagrange berderajat 2, maka kita set n-nya adalah 2. N yang di sini kita set adalah 2. Yang di sini 2. Maka bentuknya adalah sigma I sama dengan 0 sampai 2. Kemudian fxi dikali Lix sama dengan fx0 dikali L0x ditambah fx1 L1x ditambah fx2 kali L2x, di mana L0, L1 dan L2 nya kita cari satu persatu. Nah, untuk L0x maka J nya sama dengan 1 sampai 2. Tadi semoga masih ingat ya, karena J, kenapa nilainya 1 sampai 2? Karena nilai J itu tidak boleh sama dengan I. Begitu. Jadi kan harusnya tadi mulai dari 0 ya, karena ketika J-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 0, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ketika I dan J-nya sama, nanti akan menghasilkan nilai 0. Kalau menghasilkan nilai 0, maka persamaannya tidak akan menghasilkan nilai apapun. Jadi karena itu, maka J tidak boleh sama dengan I. Jadi untuk L0x itu sama dengan pi mulai J sama dengan 1 sampai 2 X min XJ dibagi X0 min XJ sama dengan X min X1, J nya kan 1 ya, 1 dibagi X0 dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 per X0 min X2 sama dengan X min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X1 dikali X0 min X2. Nah, begitu seterusnya sampai ketemu L2. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Jadi misalkan di sini ada 3 titik. Karena ada 3 titik, maka yang kita gunakan adalah polinom berderajat 2. Jadi untuk menentukan kita harus pakai berapa derajat, ya kita harus tahu titiknya ada berapa. Kalau titiknya ada 3, berarti 3 min 1. Berarti derajat yang kita gunakan adalah 2. Begitu ya. Jadi di sini ada X sama ln X. Ketika 8, 9, dan 9,5, nilai ln X-nya adalah 2,0794, 2,1972, 2,2513. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mencari nilai dari ln 9,2, yaitu di antara 9,0 dan 9,5.
Jadi langkah pertama kita harus mengidentifikasi apa yang sudah kita ketahui. Jadi yang sudah kita ketahui dari tabel ini adalah X0. Ini kita bisa umpamakan ya sebagai X0, ini X1, ini X2. Dan ini kita bisa misalkan sebagai F X0, F X1, F X2. Nah, untuk menghitung nilai Lagrange-nya tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan P2X sama dengan ini ya, segini. Nah, yang sudah kita tahu kan fx0, fx1, fx2. Berarti yang harus kita cari tahu adalah nilai L0, L1, dan L2. Nah, untuk itu di sini ada perhitungan, yaitu mencari L0x. Di slide sebelumnya L0x persamaan yang didapat itu adalah X min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X1 dikali X0 min X2. Kemudian nilai X-nya di sini kita ganti 9,2 karena ini yang ditanyakan. Jadi ini diganti maaf ini bukan ya, sama ini diganti 9,2 dan menghasilkan minus 0,04. Oke, selanjutnya untuk L1 dan L2 caranya juga sama. Variabel X-nya diganti dengan 9,2 dan menghasilkan 0,72 dan 0,32. Nah, hasil L ini kita masukkan ke persamaan P2X. P2X berarti sama dengan Fx0-nya itu adalah 2,0794. Tadi di sini Fx0 ya. Ini Fx1. Ini Fx2. Kemudian untuk Fx1 dimasukkan 2,1972 dan Fx2-nya itu adalah 2,2513. Tinggal dikalikan biasa, kemudian dijumlahkan dan hasilnya adalah 2,2192. Jadi nilai dari ln 9,2 itu adalah 2,2192 menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Kalau misalkan orde 1 apa bisa? Bisa, tapi yang kita gunakan hanya 2 titik saja. Anda boleh ambil titik yang di sini atau di sini juga boleh. Karena orde 1 itu hanya membutuhkan 2 titik saja. Mungkin bisa dicoba, siapa tahu hasilnya beda begitu ya. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan lewat WhatsApp grup. Terima kasih.